Assalamualaikum Bundaku. Kami dari Program Kesehatan Ibu dan Anak UPT Puskesmas Kecamatan Orongtelu Kabupaten Sumbawa. Halo, saya Bidan Sinta yang akan membantu Bunda memahami tentang pemeriksaan USG pada ibu hamil. Sebelum ke inti, apa sih kehamilan itu? Kehamilan adalah diawali saat sel telur dibuahi oleh sperma dan berubah menjadi embrio. Nah, embrio ini akan menempel di tuba falopis selama 3 hari, selanjutnya akan menuju ke rahim dan berkembang selama 9 bulan. Selama kehamilan, ibu hamil sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG. Apakah Bunda tahu apa sih USG itu? Seperti yang Bunda tahu, USG itu kepanjangan dari ultrasonografi, merupakan alat untuk memeriksa organ dalam tubuh manusia menggunakan gelombang bunyi yang tinggi sehingga dapat diperoleh bayangan organ tubuh pada layar. Bunda, melakukan pemeriksaan USG yang terus-menerus itu tidak bahaya loh. Justru lebih bahaya itu jika Bunda main gadget secara terus-menerus dikarenakan radiasi HP-nya terlalu tinggi. Di sini kita akan membahas jenis-jenis USG ya. Bunda bisa memilih USG apa sih yang Bunda pilih? Nah, untuk jenis USG 2 dimensi ini, alat yang standar digunakan oleh dokter spesialis kandungan loh. Gambar yang dihasilkan lebih datar, 2 dimensi yaitu hitam dan putih. Dan untuk jenis USG 3 dimensi, alat yang memberikan gambaran lebih layak, melihat janin secara langsung, yang Bunda bisa lihat picture wajah janinnya tampak warna kuning atau kecoklatan. Dan untuk jenis USG 4 dimensi ini, alat yang dapat memperlihatkan gambaran janin yang bergerak seperti film. Bahkan Bunda bisa melihat janin tersenyum atau menguap loh. Kira-kira apa saja ya manfaat yang bisa Bunda dapatkan selama masa kehamilan dari pemeriksaan USG? 1. Pemeriksaan USG di trimester pertama. Di trimester pertama bertujuan untuk mengkonfirmasi kehamilan setelah Bunda mendapatkan garis 2 dari tespek. Pada pemeriksaan trimester pertama, untuk mengetahui usia kehamilan, prediksi hari lahir atau HPL, mencari tahu adanya kemungkinan kehamilan kembar. Selain itu juga untuk mencari tahu adanya kelainan pada janin dan untuk mendeteksi faktor risiko kehamilan ektopik atau janin yang berkembang di luar rahim. Karena pentingnya hal tersebut, ada pentingnya dilakukan pemeriksaan USG di awal kehamilan ya Bun. 2. Pemeriksaan USG di trimester kedua. Nah, bagi Bunda yang tidak sabar ingin mengetahui jenis kelamin si bayi, rasa penasaran Bunda bisa teratasi dengan pemeriksaan USG. Tujuan pemeriksaan USG pada trimester kedua untuk memprediksikan jenis kelamin janin, memantau perkembangan dan kelengkapan organ, memeriksa kondisi plasenta dan mengetahui kelainan struktural, dan mengetahui kadar oksigen pada janin, serta mendiagnosis apakah ada masalah pada rahim Bunda loh. 3. Pemeriksaan USG di trimester ketiga. Pada pemeriksaan USG di trimester 3, berfungsi untuk memantau perkembangan janin, sekaligus persiapan kelahiran, serta berguna untuk memprediksikan hari lahir janin, mengetahui letak posisi janin apakah sudah masuk atau belum, menganalisis fungsi plasenta dan kondisi air ketuban, serta memeriksakan apakah ada kelainan bawaan pada janin. Menjelang persalinan, Bunda disarankan untuk sesering mungkin memeriksakan kehamilannya ya. Lalu, apa sih dampak dari tidak pernah USG? Dampak yang terjadi pada ibu hamil jika tidak melakukan pemeriksaan USG akan berpengaruh pada psikologisnya, di mana adanya memiliki perasaan kekhawatiran serta ketakutan yang membuat ibu memiliki pikiran negatif yang akan terjadi pada janinnya, sehingga ibu tidak siap dan mampu mengambil keputusan untuk dirinya dan janinnya. Jika tidak segera diatasi, ibu hamil akan mengalami stres bahkan depresi.
Dari segi kesehatan, akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Jika tidak segera diatasi, akan menyebabkan komplikasi saat kehamilan hingga kematian, dan berdampak pada kematian ibu sendiri. Selain dapat memicu kematian si bayi, akibat tidak dilakukan screening deteksi dini selama kehamilan, dapat menyebabkan kematian pada janin juga loh. Salah satunya, terjadi komplikasi persalinan lama dapat menyebabkan bayi meninggal karena asfiksia. Jumlah angka kematian ibu di Indonesia menjadi urutan ketiga loh di Asia Tenggara. Agar AKI dan AKB turun, Kemenkes 2020 menyarankan ibu hamil untuk minimal 6 kali melakukan pemeriksaan kehamilannya, yaitu minimal 4 kali pada bidan dan 2 kali pada dokter, untuk men-screening dan mendiagnosa dengan menggunakan pemeriksaan USG, agar dapat menentukan rencana kapan dan di mana bunda akan melahirkan. Cegah kematian ibu dan bayi akibat komplikasi, lakukan pemeriksaan USG minimal 3 kali.